Jumpa kembali di MCT Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema keyakinan dari jiwa akan kebenaran hidup membuat orang tidak memerlukan firman dan roh Tuhan dalam hidupnya. Dari dasar kitab Matius pasal 11 ayat 2 sampai 15 dan kitab Matius pasal 11 ayat 16 sampai 30. Maksud dari tema pagi ini teman-teman, keyakinan dari jiwa akan kebenaran hidup. Nah ini jadi banyak sekali orang yang berkeyakinan teman-teman. Biasanya orang yang berkeyakinan adalah orang yang beragama, orang yang sudah mengaku bertuhan, tapi belum atau tidak mengenal akan firman Tuhan dalam dan mengerti firman Tuhan secara dalam gitu teman-teman. Jadi hanya jangan-jangan membaca pun tidak gitu. Karena orang berkeyakinan secara jiwanya, pikiran, perasaan dan kehendaknya sendiri, secara hikmatnya diri sendiri itu merasa bahwa dia sudah hidup dengan benar teman-teman, sehingga dia tidak terlalu memerlukan akan detail kedalaman firman Tuhan atau apa sih pribadi Tuhan yang sebenarnya gitu. Jadi ya dengan yakin diri saja gitu bahwa dia sudah hidup benar, sudah dalam kondisi benar gitu. Nah orang yang dalam orang yang berkeyakinan itu biasanya ya kalau memang umumnya ya orang yang baik gitu teman. Jadi ya berkeyakinan itu menyetarakan kebenaran dengan persepsi kebaikan dunia gitu. Padahal kalau bicara kebenaran Tuhan itu kan kebenaran yang dari Tuhan itu kan kebenaran untuk nanti teman, dengan parameter keselamatan akhirat gitu, yang kekal gitu. Sedangkan yang namanya kebaikan dunia, parameternya itu kan parameter bagaimana hidup baik, hidup dengan sosial masyarakat, dengan hubungan manusia dengan manusia di dunia ini teman-teman. Parameter kebaikan itu orang berkeyakinan ya pegangannya hanya kebaikan di dunia ini teman. Sedangkan di dunia secara firman Tuhan, secara Tuhan katakan bahwa di dunia itu adalah sementara. Jadi beda sekali teman. Orang berkeyakinan itu cenderung menjadi orang baik dengan parameter manusia ke manusia, hubungan horizontal manusia ke manusia. Sedangkan kebenaran firman Tuhan itu hubungannya lebih ke vertikal teman-teman. Dan juga parameternya adalah kekekalan di akhirat gitu. Jadi tidak ada batasnya. Kalau di dunia kan cuma 70-80 tahun teman-teman. Firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Tapi kalau bicara di alam akhirat, di alam kekekalan, batasnya kan tidak ada teman-teman. Ya hidup di dunia itu berapa persen dari di akhirat gitu, atau dibalik hidup di akhirat itu berapa kali lipat di dunia fana ini. Ini kan yang nggak bisa jadi ukuran teman-teman, karena di alam akhirat itu tidak berukuran gitu. Bahkan Tuhan sering katakan dalam firman-Nya, satu hari itu bisa 1000 tahun, 1000 tahun itu bisa satu hari. Ya itu bukti kekekalan teman-teman. Kalau kita bicara pakai pola-pola dunia ya nggak terpikir gitu. Nah ini sebelum saya ngedetail teman-teman, jadi maknanya hati-hati jangan sampai kita masuk dalam kategori orang berkeyakinan. Ya orang berkeyakinan adalah orang yang yakin akan dirinya sendiri, yakin dari pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri, yakin dari jiwanya, yakin dari hikmatnya sendiri gitu. Nah ini yang akhirnya bisa menyebabkan kita tidak, orang berkeyakinan ini tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan secara dalam, bahkan tidak mengerti rancangan kehendak Tuhan itu lebih dalam gitu, bahkan tidak mengerti janji-janji Tuhan. Jadi hampir tidak mengerti apa-apa teman, cuma yakin saja gitu. Nah ini saya coba satu-satu saya bacakan teman-teman dari kitab. Teman-teman cari kitab Matius pasal 11 teman-teman. Matius pasal 11 ayatnya saya mulai dari 2 saja teman, 2 ke 6 gitu. Perikopnya masih membawa firman Tuhan, membawa pemisahan bagaimana mengikut firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan membawakan pemisahan itu gitu. Saya coba masuk ke perikop yang ayat 2 teman-teman. Di sini dikatakan membandingkan antara Nabi Isa dan Yohanes itu, Yohanes Pembaptis itu. Ya ini bedanya gitu teman. Saya bacakan langsung. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Nabi Isa, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya,
Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Nabi Isa menjawab mereka. Jadi ini cerita Yohanesnya di penjara, teman-teman. Dan Yohanes punya murid-muridnya sunahnya ke Nabi Isa gitu. Nabi Isa itu siapa sih gitu? Apa juru selamat atau bukan gitu? Nah ini dijawabnya gitu. Nabi Isa menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak Nabi Isa gitu. Nah jadi Nabi Isa cuma mengatakan begitu, tidak ribut dia itu juru selamat atau tidak. Maksud Nabi Isa ya coba murid-muridnya Yohanes lihat aja gitu apa sih yang diperbuat oleh Nabi Isa. Ya mujizat teman-teman. Jadi banyak sekali yang dibuat oleh Nabi Isa, bentuknya itu menyatakan dirinya itu adalah juru selamat itu ya melalui mujizat-mujizat itu teman-teman. Jadi kalau diinspirasi saya teman-teman, Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Penilaian hikmat firman yang benar oleh masing-masing pihak, baik yang memberitakan atau yang diberitakan, yang memberitakan atau yang diberitakan gitu ya. Kriteria hikmat firman dapat diklasifikasikan ya untuk diri sendiri. Jadi kalau bicara hikmat firman, pengenalan pengertian firman Tuhan, mana firman yang menyelamatkan, tidak menyelamatkan, itu parameternya kembali ke diri kita masing-masing, teman-teman. Levelnya mau ditaruh di mana gitu. Ya kalau misalnya kriteria hikmat firman itu diklasifikasikan untuk diri sendiri, ya bisa-bisa saja ya mengenal mengerti akan firman Tuhan dari dirinya sendiri gitu. Tapi bisa juga untuk keluarga, satu keluarga gitu, bisa juga. Atau bisa juga untuk sahabat-sahabat di pinggir kita gitu, itu juga bisa juga. Atau untuk komunitasnya, komunitas iman gitu. Atau di media sosial. Ini kan beda kelas teman-teman untuk menyampaikan klasifikasi itu beda. Waktu kita berani parameternya untuk menyampaikan menyampaikan firman Tuhannya. Kalau dari Nabi Isa kan bukan parameternya itu, parameternya mujizat gitu. Jadi supaya orang awam ya bisa lebih tahu dan lebih kenal, lebih mengerti gitu. Ya kalau tanpa mujizat susah sekali bedain Nabi Isa dengan Yohanes gitu, muridnya Yohanes Pembaptis sebagai pemulanya dari Nabi Isa. Ya Nabi Isa cuma simpel aja ya, lihat aja dari mujizat, lihat saja yang dengan perbuatannya gitu. Nah sama teman, untuk hikmat firman juga kalau menurut saya ya lihat aja dari seberapa hikmat firman yang berani dilemparkan kepada siapa. Ya kalau kepada diri sendiri kan pengen salah pengen benar juga tidak ada kritik saran teman. Tapi kalau kita bicara melemparnya udah langsung ke media sosial, ya pasti ada kritik saran gitu. Bahkan mungkin bisa timbul hujatan kali. Yaitu konsekuensinya teman. Jadi parameternya begitu teman-teman. Jadi ada klasifikasi yang kita lemparkan masalah hikmat firman itu untuk diri kita sendiri, atau untuk keluarga kita, atau untuk sahabat kita, atau untuk komunitas kita, bahkan sampai ke media sosial. Secara SEO yang diberitakan di media sosial ya akan dapatkan kritik dan saran. Bahkan tadi saya bilang makian gitu, cercaan, makian segala macam gitu. Maka butuh pengenalan dan juga pengertian firman Tuhan dari iman yang lebih gitu. Jadi kalau kita berani sampai masuk pemberitaan hikmat firman itu diberitakan melalui media sosial, ya pasti teman-teman orang harus belajar lebih mengenal lebih dalam dulu dan lebih berani untuk beriman, untuk menyampaikan, melakukan firman Tuhan. Karena menyampaikan, memberitakan kebenaran firman adalah ya syarat-syarat untuk melakukan firman Tuhan teman. Tapi kan tidak mudah teman-teman. Nah ini berbedanya gitu teman. Saya coba lanjut lagi di kitab Matius pasal 11 ayat 7 sampai 11 teman. Ayat 7 sampai 11. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Nabi Isa berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi kalau cerita Yohanes dengan
apa mungkin zaman itu ahli Taurat gitu ya, beda sekali gitu. Kalau ahli Taurat itu pakaiannya halus, adanya di bait Allah gitu, di tempat-tempat yang wah gitu. Tapi kalau Yohanes Pembaptis adanya di padang gurun gitu teman-teman. Jadi beda sekali gitu. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, ini cerita tentang Yohanes itu. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini Tuhan Allah mengutus Nabi Isa itu sebelumnya ngutus Yohanes dulu teman-teman, sebagai yang untuk yang mempersiapkan jalan gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada si Yohanes yang Pembaptisnya sendiri. Ini kalau di kitab suci bunyi gitu. Nah kalau di inspirasi saya teman-teman, Matius pasal 11 ayat 7-11, orang berkeyakinan akan percaya dan mengenal Tuhan hanya oleh karena simbolis atau formalitas saja, dan meyakini Tuhan secara teori atau hukum saja gitu ya, hukum rohani saja, serta menyembah Tuhan hanya dengan liturgi atau tata cara agama saja gitu. Ini adalah hal yang kurang dari kehendak dan rancangan Tuhannya sendiri gitu. Nah ini jadi karena yakinnya dia akhirnya orang berkeyakinan itu yang membuat cara-cara sendiri gitu, bagaimana menyembah Tuhan dengan benar itu seperti itu gitu. Jadi tidak perlu belajar firman dengan dalam, tidak perlu mengerti, menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi gitu. Tidak perlu menghidupkan roh Tuhan untuk berani melakukan firman. Tidak teman ya, orang berkeyakinan dengan yakinnya sendiri bahwa ya mereka sudah melakukan firman Tuhan gitu, mereka sudah mengenal, sudah mengerti dan sudah melakukan firman Tuhan. Tapi versinya orang keyakinannya sendiri teman, versi dari jiwanya sendiri, versi dari pikiran perasaan kehendaknya sendiri gitu, versi dari hikmatnya sendiri, bukan yang dari hikmatnya Tuhan teman-teman. Nah ini bahayanya orang-orang yang berkeyakinan itu seperti itu teman-teman. Kita lanjut di kitab Matius pasal 11 teman-teman, ayatnya 12 sampai ke 15 teman-teman. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah kalau di inspirasi saya teman-teman, saya coba di 12 itu jadi Matius 11 ayat 12 sampai 15. Banyak orang yang beragama dan bertuhan yang tidak dengan dalam mengenal dan mengerti akan firman Tuhan sebagai peta dari kebenaran hidup, dan roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup gitu. Jadi agar kita sampai pada apa yang Tuhan dan rancang dalam hidup kita. Jadi kalau orang berkeyakinan bisa ada asumsi, ada kemungkinan tidak nyampe seperti yang Tuhan rancang kehendaki, karena mereka membuat satu target tujuan gitu, peta sendiri, kompas sendiri gitu ya, untuk mencapai rangkaian kehendaknya diri sendiri. Nah kalau kita mau masuk ke dalam rangkaian kehendak Tuhan ya harus tetap dengan firman Tuhan dan roh Tuhan itu sebagai peta kebenaran hidup dan kompas kebenaran hidup. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 teman-teman. 16 sampai 19. Dengan apakah akan kau umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari gitu. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Ya, karena Yohanes datang dan ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata kerasukan setan gitu. Kemudian Nabi Isa itu datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah
Nabi Isa itu seorang pelahap dan peminum gitu. Karena Nabi Isa makan dan minum dibanding Yohanes, akhirnya orang-orang ahli Taurat katakan begitu gitu, bahwa lihatlah Nabi Isa itu makan dan minum. Bahkan gitu di sini dikatakan ya sahabatnya pemungut cukai yang berdosa itu gitu. Karena Nabi Isa kan istilahnya apa? Datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, dan bukan ngumpul dengan orang yang sudah benar gitu. Tapi ahli Taurat membalikkan faktanya Nabi Isa itu dengan ya cemooh cibiran itu. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya gitu. Nah ini yang penting kan begitu, hikmat Allah ya adalah hikmat yang dibenarkan oleh perbuatan kita sendiri gitu, bukan dengan keyakinan kita sendiri. Nah ini saya coba diinspirasi saya teman-teman. Matius pasal 11 ayat 16-19. Orang berkeyakinan lebih untuk menilai kebenaran hidup dari keyakinan yang dari hikmat dan yang lahir dari jiwa sendiri yang berupa pikiran dan perasaan serta kehendak diri sendiri saja gitu, sehingga lebih mementingkan doa atau berdiam diri atau liturgi dan seremonial agama, karena hal seperti inilah yang jiwanya dapat dipuaskan gitu. Orang berkeyakinan hanya bertuhan, orang berkeyakinan hanya bertuhan di area jiwa saja, sedangkan Tuhan ada di area roh kita dan rohnya Tuhan sendiri gitu. Nah ini bedanya antara orang berkeyakinan dengan kita seperti ini teman-teman. Jadi orang berkeyakinan itu hanya beranggapan Tuhan dan firman Tuhan itu hanya di area jiwanya orang berkeyakinan saja. Padahal kalau yang Tuhan inginkan kan, kalau kita bicara bertuhan yang benar itu kan bagaimana kita menempatkan Tuhan itu, firman Tuhan itu, roh Tuhan itu di areanya roh kita teman-teman. Tidak bisa di jiwa kita, ada di roh kita gitu. Jadi beda sekali teman-teman antara keyakinan ada di jiwa gitu, sedangkan Tuhan pengen firman Tuhan dan roh Tuhan itu ada di roh. Jadi beda sekali kita mau menempatkan. Nah ini balik lagi, orang berkeyakinan kadang-kadang tidak mengerti teman, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Jadi tidak bisa membedakan antara jiwa dan tubuh dengan roh gitu. Kalau tubuh mereka udah bisa bedakan, tapi jiwa dengan roh itu mepet-mepet sekali teman-teman. Nah orang berkeyakinan tidak bisa menganggap roh itu sama dengan jiwa, jiwa itu sama dengan roh. Sedangkan dari kacamata firman Tuhan, dari kacamata Tuhan, dari kacamata rohani, jiwa dan roh itu beda sekali teman-teman. Roh itu kan bicara kekekalan, kalau jiwa itu bisa bicara duniawi. Jadi memang mesti belajar lebih dalam teman untuk orang berkeyakinan itu, tidak bisa cuma meyakini diri sendiri saja gitu. Nah ini kalau saya lanjutkan lagi di kitab Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 teman-teman. Perikrop itu judulnya Nabi Isa mengecam beberapa kota. Lalu Nabi Isa mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Nabi Isa paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, Nabi Isa berkata kepada mereka, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi kalau kita berkeyakinan malah lebih berat dosanya teman. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai saat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24, Tuhan akan mengecam kepada orang yang tidak bertobat sekalipun mujizat terjadi, karena mujizat selalu dikonversikan dengan keyakinan diri yang dari jiwa, bukan dengan iman kepada Tuhan yang dari roh itu. Orang berkeyakinan tidak kaitkan firman Tuhan dengan roh Tuhan, sehingga tidak terjadi mujizat-mujizat Tuhan itu. Nah ini kalau saya lanjut lagi teman-teman di yang terakhirnya di kitab Matius pasal 25 sampai 30, 25 sampai 30,
perikop judulnya ajakan juru selamat, ajakannya si Nabi Isa gitu. Pada waktu itu berkatalah Nabi Isa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, ya Tuhan, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Tuhan Allah sendiri, dan tidak seorang pun mengenal Bapa Tuhan Allah selain anaknya, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan lebih, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan gitu. Nah ini kalau saya diinspirasi saya teman, Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30, ajakan keselamatan yang dari Tuhan hanya akan berhasil bagi orang yang tidak dengan dasar keyakinan diri gitu. Tetapi bagi orang yang merasa bodoh, yang merasa kotor gitu kan, serta tidak berarti dan tidak sombong secara rohani teman. Jadi orang keyakinan itu bisa dikatakan ya orang-orang yang sombong rohani teman-teman. Pagi ini saya sharingkan ini teman-teman. Jadi judulnya keyakinan dari jiwa akan kebenaran hidup, membuat orang tidak memerlukan firman dan roh Tuhan dalam hidupnya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.